Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam. Anak cucu Aki dimanapun berada serta saudara-saudara sekalian. Setelah kita kemarin melanglang buana dulu sebentar, yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan di Ciamis, kemudian Harganas di Cimahi, kita malam ini kembali lagi kepada laptop. Kata si Tukul ya. Kita kembali dulu, masih ada sisa garapan kita tentang mengenal Pandawali Lima. Kita sudah mengenal tentang Pandu Dewanata, Dewi Kunti Nalibrata, kemudian Dharma Kusuma, Bratasena, dan Arjuna. Yang terakhir adalah Pandawali Lima itu yaitu Nakula dan Sadewa. Ini disatukan saja karena Nakula dan Sadewa itu adalah kembaran anaknya Pandu dari Dewi Madrim. Dewi Madrim itu kan adanya Salya, yaitu pada waktu pertemuan dengan Narasoma itu. Narasoma itu Salya. Nakula dan Sadewa sejak kecilnya itu sudah anak yatim piatu. Ditinggal oleh ayahnya dan ibunya ikut labur geni. Atau labuh tumbangan ya, artinya ikut mati dengan sang suami begitu. Jadi dia sudah yatim piatu, kemudian dipelihara oleh Dewi Kunti Nalibrata. Dewi Kunti Nalibrata tidak membeda-bedakan apakah ini anak tiri atau ini anak asli begitu ya, karena disatukan dengan Bratasena, Arjuna dan Dharma Kusuma. Jadi 5 disebutlah Pandawali 5. Waktu nyamar di Wirata itu Nakula namanya adalah Pinten gitu ya, dan Sadewa namanya Tangsen. Itu nama samaran pada waktu dia menyamur dengan para Pandawa semuanya. Ada hal yang paling menarik untuk Nakula Sadewa ini adalah ketika Bratayuda dari pihak Astina akan maju adalah Prabu Salya alias Narasoma ya, itu kan uaknya Nakula Sadewa karena itu kakaknya Dewi Madrim. Nah, Kresna sudah kebingungan skenarionya, ini siapa lawannya? Karena tidak tahu apa patinya atau apa cara matinya Salya karena kesaktiannya. Apabila tidak ketahuan saktinya Salya, maka ini Pandawa akan habis semuanya. Tidak akan menang di dalam Bratayuda. Itu taktiknya. Kemudian Kresna minta supaya Nakula Sadewa ini menghadap kepada sang Uwa, kepada Salya ini, minta bagaimana cara mematikan Salya begitu. Nah, pada saat malam hari 2 anak ini pergi menemui uaknya. Apa ya uak itu ya? Pak D atau Pak Le kalau di Jawa, Aki kurang tahu. Nah, menemui uaknya. Ketika datang ke Pasanggerahan Kurawa, kepada uaknya ditanyakan mau apa. Begitu. Kata Nakula Sadewa itu bahwa saya berdua kesini adalah minta supaya dibunuh saja sama Uwa. Begitu taktiknya. Loh, kaget. Salya itu kenapa? Ini adalah Suan yang paling disayangi karena adiknya hanya satu-satunya Dewi Madrim itu ya. Dan dititipkan oleh ibunya pada waktu mau labur tumbangan itu kepada Salya dan Dewi Kunti. Nah, kenapa? Nah, dia cerita bahwa
minta dibunuh saja, karena kalaupun Ua maju ke depan, yang akan maju itu diantaranya adalah kami akan tidak kuat akan menghadapi Ua dan lain sebagainya. Begitulah taktiknya, itu taktik Kresna kan. Makanya pintar dia itu gitu. Lah akhirnya karena dia itu mengingat kepada anak kesayangan, walaupun itu Suwan, walaupun itu keponakan ya, tapi Dewi Madrim sekali lagi menitipkan kepada Uanya. Nah, akhirnya Uanya memberitahukan bahwa patinya dia itu oleh ini. Itu kan sebetulnya oleh mertuanya itu ya mertuanya yang dibunuh karena merasa tidak sudi punya mertua raksasa atau buta begitu. Akhirnya di dalam perangnya itu dilawan oleh Darmakesuma yang dimasukkan oleh sukmanya itu mertuanya Salya, akhirnya Salya meninggal. Kalau tidak, pasti itu Pandawa dipastikan akan kalah dalam perang Bratayuda, sehingga jasa Nakula Sadewa ini sangat besar sekali. Begitu. Jadi itulah Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa, dia adalah seorang atau dua orang ini ahli dalam bidang pertanian. Jadi sejak kecil dia mengolah pertanian dan hewan. Jadi dia ahli dalam bidang pertanian dan hewan yang akan meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah ceritanya. Nakula dan Sadewa itu punya istri. Nakulanya, istrinya adalah Werdaningsi namanya. Sadewa itu istrinya Sadarmi. Itu adalah anak begawan tembang perak dari pertapan Perang Alas. Jadi itu kisah daripada Nakula dan Sadewa. Banyak lagi cerita-cerita Nakula dan Sadewa, karena sebelum dia itu Bratayuda, Nakula menjadi adipati atau rajalah gitu yaitu di Sawojajar. Di Sawojajar ya, Nakula. Sadewanya di Tembang Perak. Ya, Bumeratabu, bisa ada yang nyebut bumi Retabu gitu. Jadi Bumeratabu ya sajana. Tapi setelah selesai Bratayuda, dia kembali ke negara Mandaraka, yaitu negara eyangnya atau negara kakeknya Prabu Mandrapati. Begitu, itu cerita tentang Nakula dan Sadewa. Mudah-mudahan ini menambah hasanah kepada kita, dan selesailah 5 daripada Pandawali 5 ini tentang sejarah secara singkatnya. Ini kita mengetahui aja budaya, karena sekali lagi dasar kemuliaan bangsa gumantung kana rasana dumedeh dina ngariksa ngaronjatkeun budayana. Lamun ilang budayana pinasti sirna bangsa. Artinya bahwa kemuliaan atau keunggulan suatu bangsa itu tergantung pada budayanya. Ya, tentu saja kita sekarang sudah meniru bagaimana cara membuat rumah ala Spanyol. Tapi sudah hilang lagi rumah-rumah kita yang panggung begitu indah, dan kemudian ada palupuh dan lain sebagainya, itu dianggap kuno. Itu adalah perkembangan budaya. Karena sekali lagi bahwa kita itu adalah 6 tugas Khalifatul Fil'ar atau khalifah di atas bumi itu adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berusaha, berzikir, berpikir dan beramal, meningkatkan pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, harus menjadi pemimpin dalam berbagai cuaca. Baru yang keenam, menerima papasten baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.